Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 931 kakak senior. Memikirkan ibunya, Donari menghela nafas. Mungkin satu-satunya penyesalan yang dia rasakan karena meninggalkan keluarga Kaedes adalah meninggalkan ibunya. Meskipun banyak yang mungkin tidak mengetahuinya, Donari tahu bahwa ayahnya tidak menyukai ibunya karena alasan yang baik, melainkan karena kondisi fisik ibunya. Donari tidak tahu banyak tentang itu, tapi menurut petunjuk yang diberikan ibunya, dia memiliki kemampuan untuk memaksimalkan bakat garis keturunan. Donari selalu tahu ada alasan tersembunyi seperti ini. Bagaimanapun juga, ibunya hanyalah seorang wanita fana yang tidak memiliki kultivasi ketika ayahnya bertemu dengannya. Bahkan sekarang, dia hanyalah ahli tahap dasar dan itu terjadi setelah ayahnya mencurahkan sumber daya budidaya selama berabad-abad ke dalam dirinya, berharap dapat memperpanjang hidupnya selama mungkin. Karena satu dan lain hal, Ibu Donari belum bisa melahirkan anak lagi. Mungkin karena konstitusinya, atau mungkin ada alasan lain. Bahkan, Donari menduga semua itu dilakukan ibunya dengan sengaja untuk melindunginya. Mengetahui ayahnya, jika ibunya melahirkan anak yang lebih berbakat darinya, maka dia akan dilupakan seperti kakak laki-lakinya. Donari menggelengkan kepalanya, malah fokus pada sparnya. Sudah lama dia tidak memikirkan hal-hal buruk seperti itu, mungkin karena ibunya hanya berjarak beberapa ratus mil dari sini sehingga dia menjadi begitu emosional. Saat ini, banyak peserta yang sudah berangkat. Bahkan Firver sudah berdebat dengan murid sekte batinnya masing-masing dan lulus dengan gemilang. Sekarang, hanya Dion dan Donari yang tersisa. Sejujurnya, Donari merasakan banyak tekanan melawan murid sekte dalam ini. Dia tampaknya memiliki pikiran yang dingin dan tenang yang membuat niat membunuhnya sulit mempengaruhi dirinya. Belum lagi fakta bahwa dia adalah seorang suci yang telah menurunkan budidayanya ke level Donari untuk menjaga keadilan. Bagian terburuknya adalah luka Donari akibat pertarungannya dengan Dion di puncak tak terlihat masih belum sembuh. Dia tidak mengeluh tentang itu semua karena itu bukan gayanya, tapi bukan berarti itu tidak mempengaruhinya. Tentu saja, Dion memperhatikan hal ini. Tapi, dia tahu Donari tidak akan pernah menerima pil penyembuh apapun yang bisa dia berikan padanya. Ditambah lagi, pil penyembuhan yang dia miliki secara pribadi disempurnakan oleh Clara dan dibuat dengan mempertimbangkan tubuh tingkat surgawi. Jika dia mengeluarkannya di depan umum, itu akan menyebabkan keributan lagi. Untungnya, murid sekte dalam yang menghadap Donari akhirnya mengangguk puas. Dengan kultivasinya, dia jelas tahu bahwa Donari juga terluka, jadi dia mendapatkan rasa hormatnya karena tidak mengungkitnya dan malah bertarung dengan gagah berani. Kamu lulus, dia berkata sambil tersenyum ringan sebelum ekspresi dinginnya kembali. Pada saat itulah akhirnya tibalah waktu yang ditunggu-tunggu penonton dengan nafas tertahan. Murid inti mana yang akan dilawan Dion? Apakah dia benar-benar punya kesempatan? Lebih buruk lagi, sementara para murid menurunkan kultivasi mereka demi pertarungan untuk orang lain. Murid inti sama sekali tidak akan melakukan ini untuk Dion. Akankah masa depan seorang jenius muda benar-benar terputus di sini? Saat kerumunan sedang mengantisipasi pertarungan terakhir, suara murid inti yang berdebat tiba-tiba menarik perhatian mereka. Sebelumnya, ada pertempuran yang terjadi sehingga tidak terlalu jelas, tapi dengan semua orang sekarang menunggu dengan sabar. Satu-satunya tindakan sebenarnya tampaknya terjadi di platform pengamatan Soul Rending Peak. Menyadari bahwa mereka menjadi pusat perhatian, para murid inti tidak punya pilihan selain menelan argumen mereka. Kehilangan muka karena Soul Rending Peak mereka adalah sebuah tabu besar yang tidak ingin mereka bebankan di pundak mereka, bahkan jika mereka adalah murid inti. Namun, mereka hampir terkejut oleh senyum tenang Dion. Apakah dia benar-benar tidak khawatir melawan salah satu dari mereka? Murid inti dari Soul Rending Peak tidak diragukan lagi adalah pemimpin generasi mendatang. Pamor mereka di seluruh kuadran ke-98 nyaris tiada duanya. Bagaimana mereka bisa membiarkan anak berusia 32 tahun menodai reputasinya seperti ini? Tapi, masalah memutuskan siapa yang akan bertarung masih merupakan masalah besar yang tidak bisa mereka selesaikan. Beralih ke wakil guru, mereka meninggalkan tempat mereka di belakangnya untuk membungkuk hormat di hadapannya. Tolong, wakil guru yang terhormat. Kami tidak dapat memilih di antara kami sendiri, kami yakin akan lebih baik jika Anda yang mengambil keputusan. Ketika Evangeline mendengar ini, dia tidak memberikan reaksi khusus. Dia tidak peduli siapa di antara mereka yang melawan Dion, hasilnya akan sama. Menjadi murid inti bukanlah sebuah lelucon. Namun, sebelum dia bisa memilih secara acak, sebuah suara melodi menginterupsinya. Wakil guru, bagaimana kalau kamu membiarkan orang rendahan ini mengambil keputusan? Pada saat ini, semua mata tertuju pada wanita cantik berambut putih yang memiliki aura yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dia adalah satu-satunya wanita yang pernah mereka lihat yang bisa duduk di samping dewi mereka dan tidak terlihat kalah telak. Dan terlebih lagi, dia masih sangat muda. Namun, semua orang juga bingung.
Meskipun mereka tidak berani bertanya, sudah hampir 3 hari sejak penilaian dimulai, namun wanita cantik ini duduk di kursi kehormatan tanpa ada yang mengetahui siapa mereka. Mereka bahkan duduk di depan murid inti. Apakah ini berarti status mereka lebih tinggi dari mereka? Jika ya, siapakah mereka? Mendengar perkataan Lilith, Evangeline sedikit terkejut bahkan mendapat firasat buruk. Tapi, menolak permintaan sederhana seperti itu sepertinya terlalu remeh baginya. Tidak heran mengapa Lilith menunggu sampai saat ini untuk mengungkitnya. Melihat persetujuan Evangeline, Lilith menoleh ke arah kerumunan. Banyak di antara kalian yang belum tahu siapa saya. Mengingat nasib kita pasti akan terikat di masa mendatang, saya yakin inilah saatnya saya memperkenalkan diri. Namaku Lilith Nigma. Sekitar sebulan yang lalu, aku mengalahkan kakak senior Kernik Kaides untuk menjadi key wielder baru di kuadran kita. Ledakan, seolah-olah semua orang yang mendengar kata-kata ini merasakan kembang api meledak di benak mereka. Mereka hanya bisa dengan tercengang menatap keindahan di hadapan mereka tanpa kata-kata. Kernik Kaides dapat dianggap sebagai kakak sepupu Donari dan Olaf. Dia telah menjadi pilar kuadran ke-98 selama 2 abad, dan meskipun peringkatnya rendah, tidak ada yang tega menyalahkannya. Keadaan mereka terlalu buruk dan mereka tahu bahwa tidak semua orang bisa seperti monster Dion Sakaro yang seorang diri menaikkan kuadrannya dari peringkat 100 ke peringkat 51. Lebih baik lagi, Kernik memiliki reputasi yang sangat baik dalam sekte tersebut. Tidak seperti anggota keluarga Kaides lainnya, dia sangat rendah hati dan rendah hati, bahkan rajin mengembangkan bakat sekte mereka. Semua orang tahu ungkapan Kernik yang terkenal, sebuah pohon tidak dapat tumbuh hanya dengan satu akar yang kuat. Dia mengulangi kata-kata ini sepanjang waktu bahkan ketika dia memberikan petunjuk kepada adik-adiknya. Mendengar bahwa posisinya telah diambil oleh orang asing, meskipun cantik, banyak orang yang merasa getir di hati mereka. Melihat reaksi terhadap berita ini, mata Dion bersinar penuh hormat. Dia bahkan belum pernah bertemu dengan karakter Kernik ini, tapi dia sudah tahu bahwa dia memiliki kualitas seorang pemimpin sejati. Jika tidak, tak mungkin banyak orang akan meratapi kehilangan posisinya, apalagi mengingat posisinya diambil oleh wanita cantik seperti itu. Kernik ini benar-benar layak menjadi wakil. Menjadi pemegang kunci di kuadran yang lemah, sangat mudah bagi seseorang untuk menyerah. Berapa banyak orang yang memanfaatkan sumber daya yang dapat mereka peroleh dari posisi mereka dan melupakan hal lainnya? Dion yakin jawabannya melibatkan banyak orang. Lilith, bagaimanapun, tampaknya tidak terlalu terganggu dengan reaksi semua orang. Dia tidak punya banyak hubungan dengan alam semesta ini, jadi mengapa dia peduli dengan perasaan mereka? Mereka semua hanyalah boneka di kuadran jalur iblis mereka. Mulai sekarang, saya hanya bisa berjanji untuk melakukan yang terbaik untuk mengharumkan citra kakak senior. Saya pikir ini saat yang tepat untuk mengambil langkah pertama yang tepat. Untuk alasan yang baik, puncak rending jiwa kita telah mengadu domba peserta penilaian ini di sini. Faktanya, dia menantang prestise sekte kita dengan tidak menghormati juri yang kita pilih. Namun, siapapun dapat melihat seberapa besar bakatnya. Meskipun dia belum siap untuk menjadi yang teratas, dan karakternya perlu ditempa, dia tetap berhak mendapatkan kesempatan untuk menang. Jadi, bagaimana dengan ini, kakak-kakak? Senyum Lilith yang ringan namun dingin membuat lutut kedua murid inti itu terasa lemas. Pada titik ini, bahkan jika dia meminta mereka untuk terjun ke inti planet, mereka akan setuju tanpa ragu-ragu. Kalian berdua terlalu kuat dan dia memiliki sedikit atau bahkan tidak ada peluang untuk mengalahkan kalian berdua. Bagaimana kalau kita memberinya kesempatan dan membiarkan anggota terbaru dari barisan murid intimu untuk melawannya menggantikanmu? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 932 Asina. Murid inti terbaru, kedua pemuda itu saling memandang sebelum mata mereka tertuju pada Roll dan Asina. Mungkinkah, hampir seperti ingin memastikan, Asina berdiri, melompati murid inti yang penasaran dan jatuh seperti meteor ke panggung arena. Melihat bahwa kesempatan mereka untuk mendapatkan bantuan Evangeline telah hilang, kedua murid inti hanya bisa menerima nasib mereka dan merajuk. Sesaat, Lilith berkata, tidak mengizinkan hakim memulai pertarungan. Sebaliknya, sebuah kubah kecil muncul di tangannya yang kecil seperti es. Ia melayang ke bawah dengan lembut sebelum mulai mengembang pada tingkat yang mengkhawatirkan. Dalam sepersekian detik, kubah seukuran telapak tangan itu mencapai lebar ratusan meter sebelum jatuh ke tanah dengan ledakan meredam. Karena ini bukan pertarungan, melainkan pertarungan sesungguhnya antara karakter tingkat murid inti, beberapa tindakan pencegahan ekstra perlu diambil. Lilith berkata sambil tersenyum. Melihat hal ini, kerutan di hati Evangeline semakin dalam. Namun dia tidak berani menunjukkan perasaannya yang sebenarnya secara lahiriah. Dengan diletakkannya kubah ini, mustahil ada orang yang ikut campur sama sekali. Bahkan jika salah satu nyawa mereka dalam bahaya, Lilith akan menanggung beban untuk menghentikannya. Dan ada sesuatu yang memberitahu Evangeline bahwa niat Lilith tidak begitu murni. Meskipun orang lain mungkin tertipu oleh kata-katanya, dia tidak akan melakukannya.
Bagaimana anggota kuadran itu bisa dibandingkan dengan murid inti mereka? Mereka jauh lebih maju dari generasi mudanya sehingga hanya beberapa orang tua yang bisa mengalahkan mereka dengan relatif mudah. Untuk mengusirnya dengan dalih Asina menjadi lawan yang lebih mudah, Lilith sungguh bodoh. Dion, selama ini, tidak melirik Asina. Sebaliknya, dia dengan saksama mempelajari kubah tempat dia baru saja terjebak. Asina tidak terlalu senang dengan hal ini. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah lawan yang mudah seperti lawannya yang lain? Namun, dia menenangkan dirinya. Apa gunanya marah pada orang mati? Ditambah lagi dia tampan yang membuatnya mudah memaafkan di hati Asina. Mungkin aku harus menyempurnakannya menjadi boneka setelah ini. Akan sangat disayangkan jika pria tampan seperti itu dihilangkan dari keberadaannya. Asina sedikit tersipu memikirkan apa artinya memiliki pria seperti itu sebagai boneka. Saat itu, hatinya sudah tenang. Apakah kamu tidak akan memberitahuku dari mana asal darah Elfinmu? Dion terus menganalisis kubah di sekitarnya. Kenapa aku perlu menjelaskan sesuatu padamu? HMPH. Kamu bahkan tidak memiliki kesadaran sebagai seorang pria ketika kamu berbicara dengan seorang wanita. Saya memperlakukan istri saya dengan baik. Dion berbicara begitu saja. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu berhak mendapatkan perlakuan yang sama seperti yang kuberikan pada mereka? Menurutku, kamu sebaiknya melakukan hal itu juga pada mereka. Orang-orang di sekitar benar-benar asyik dengan percakapan Dion dan Asina. Meskipun kubahnya telah runtuh, itu jelas tidak menghentikan perkataan mereka untuk keluar. Tidak ada yang terkejut bahwa seseorang setingkat Dion memiliki istri meskipun usianya masih sangat muda. Siapa yang tidak ingin menikah dengan karakter setingkat Duke? Bahkan putri bangsawan di kuadran mereka akan berbaris bermil-mil di depan pintunya. Tapi, melihat dia memperlakukan kecantikan seperti itu dengan begitu dingin membuat mereka merasakan sakit di hati mereka. Meskipun mereka semua tidak tertarik dengan aura pembunuh Asina, mereka tidak buta. Meski begitu, yang benar-benar mengejutkan mereka adalah pembicaraan mereka tentang elf. Bukankah spesies legendaris itu sudah lama punah? Mengapa mereka dibicarakan di sini? Dan lebih jauh lagi, karakter Dion ini memiliki garis keturunan di dalam dirinya? Apa maksudnya? Semua orang tahu bahwa bahkan elf yang paling lemah sekalipun dilahirkan dengan konstitusi tingkat bumi minimal. Sedangkan mereka yang memiliki garis keturunan kuno akan memiliki konstitusi tingkat surga minimal. Jika Dion benar-benar memiliki garis keturunan Elfin, itu pasti akan menjelaskan kehebatan tempurnya. Faktanya, itu lebih dari sekadar menjelaskannya. Pada titik ini, Hakim telah mengatakan untuk memulainya sejak lama, namun tak satu pun dari keduanya yang bergerak. Seolah-olah Asina sedang mempelajari Dion yang pada gilirannya mempelajari kubah itu. Asina jelas tidak puas dengan jawaban Dion. Ini adalah pertama kalinya seorang pria memperlakukannya seperti ini. Meskipun banyak yang menghindarinya, mereka yang berani berbicara dengannya tidak akan pernah bersikap tidak sopan. Meski begitu, aku harus memaksamu untuk memberitahuku. Aku cukup tertarik dengan apa yang sedang dilakukan rekan-rekan klanku. Sesama anggota klan, Dion akhirnya mengalihkan pandangan tajam ke arah Asina. Kamu masih berani mengatakan hal seperti itu? Dion telah mempelajari kisah para elf sejak lama. Singkatnya adalah mereka menggunakan teknik ramalan legendaris mereka, mengorbankan nyawa penggunanya, untuk melihat masa depan dan menyaksikan kehancuran mereka sendiri. Untuk bertahan hidup, mereka mengirim semua orang-orang mereka pergi. Tapi 3 keluarga kuno tetap tinggal karena menurut ramalan, ras mereka akan musnah jika mereka tidak melakukannya. Pada akhirnya, hanya sisa-sisa keluarga Acachia yang lolos, sehingga Ri dan ayahnya akhirnya dapat membangkitkan kembali garis keturunan mereka jauh di kemudian hari. Tapi, keluarga Florence dan Matilde benar-benar menghilang dari keberadaannya, meninggalkan Universe Chaos. Satu-satunya alam semesta tak berpenghuni yang ada dan juga alam semesta yang sama yang bersebelahan dengan tanah asal Dion dan tempat peristirahatan warisan dan putri Demon Sage. Tapi, apakah itu benar? Bahkan jika Dion memukul sampai mati, dia tidak akan pernah setuju bahwa tidak ada konspirasi apapun. Mengapa? Karena di sini berdiri seorang anggota keluarga Matilde, yang jelas masih hidup. Asina tercengang mendengar kata-kata Dion. Apa maksudnya itu? Dia tidak punya petunjuk apapun. Jelas bahwa dia menuduhnya, atau lebih tepatnya, klannya, melakukan sesuatu. Tapi, dia tidak tahu apa yang mungkin terjadi. Melihat reaksi Asina, Dion tidak berkata apa-apa lagi. Persepsinya telah menangkap semua yang diperlukan untuk mengetahui bahwa dia tidak tahu apa-apa sehingga tidak ada gunanya menanyainya lebih lanjut. Namun, itu tidak berarti dia tidak menyadari mata Lilith berkontraksi mendengar kata-katanya. Biarpun Asina tidak tahu apa-apa, Lilith ini jelas tahu. Meski begitu, semua ini tidak meningkatkan kesan Dion terhadap Asina. Bahkan jika trik kecil ini tidak berarti apa-apa dibandingkan kekuatan absolutnya, bahkan orang terkuat pun akan terganggu oleh segerombolan nyamuk. Seberapa besar harapan mereka terhadap dia? Melihat pembicaraan itu tidak membuahkan hasil, Asina perlahan-lahan mengambil tombak besar bercabang 3 dari punggungnya sebelum membantingnya ke tanah.
Lantai arena bergetar hebat, pecah dengan retakan yang dengan cepat menyebar ke seluruh permukaannya seolah-olah itu tidak lebih dari kaca. Pertunjukan yang satu ini memaksa mereka yang menonton untuk menarik napas. Jika sebelumnya mereka khawatir dengan kekuatan gadis muda ini, mereka tidak lagi berani. Sepanjang semua proses ini, satu-satunya yang mereka lihat merusak ubin arena dari jarak jauh adalah Dion selama pertandingan penyisihan grupnya. Melihat Asina melakukannya dengan begitu mudahnya merusak ubin yang telah diuji pertempuran seluas ribuan meter persegi ini benar-benar mengejutkan mereka. Baru pada saat inilah mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat melihat melalui kultivasi Asina. Apa maksudnya? Ada hal lain. Jika Asina menikamkan senjatanya ke tanah sekarang, bukankah itu berarti dia bermaksud melawan Dion tanpa senjata itu? Arogan. Sebelum pertandingan ini dimulai, tidak ada yang menyangka Dion punya peluang. Namun, setelah melihat siapa lawannya, banyak yang mulai berpikir bahwa Lilith dan Evangeline telah mengoordinasikan upaya mereka untuk membuatnya tampak seolah-olah Dion sedang melawan lawan yang tangguh padahal kenyataannya dia dilepaskan dengan mudah. Namun, melihat ini, bagaimana mereka bisa terus berpikir demikian? Bahkan jika seseorang memberitahu mereka bahwa wanita muda ini bahkan lebih kuat daripada dua murid inti yang datang hari ini, mereka mungkin akan mempercayainya. Asina menyerang ke depan, meninggalkan senjatanya sepenuhnya. Kecepatan dan gerak kakinya membuat mereka yang bisa melihat seluk-beluknya menghela nafas kagum. Apakah ini ajaran inti dari Soul Rending Peak? Betapa mendalamnya. Hanya para murid inti yang baru mengetahui bahwa ini bukanlah ajaran inti sekte mereka. Mereka telah melihatnya berkali-kali dan tidak ada yang sedalam ini. Siapa wanita muda ini? Dion merasakan tekanan aneh menyelimuti dirinya, seolah-olah ada mata di langit yang mengunci posisinya dan bisa melihat setiap gerakannya. Akal ilahi, mata Dion menyipit. Gadis ini berusia paling banyak 19 tahun namun memiliki jiwa setingkat surgawi. Apa yang sedang terjadi? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 933 banyak hal. Sepanjang berada di dunia persilatan, Dion belum pernah melawan lawan, dengan kultivasi yang mirip dengan miliknya, yang memiliki indera lebih tajam dari miliknya. Bahkan Saru, meskipun dia masih cukup muda, tampak sangat lambat bagi Dion. Namun, sekarang, bukan hanya jiwanya yang tersegel, menyebabkan inderanya turun drastis. Mungkin juga gerakannya yang terasa lambat bagi Asina. Pada saat telinga semua orang memperhatikan ledakan akselerasi Asina, dia sudah lama menutup jarak antara dia dan Dion menjadi hanya beberapa kaki. Dion melontarkan pukulan sederhana, mempertahankan ketenangannya bahkan dalam menghadapi kegelisahan yang dia rasakan karena perasaan ketuhanan mengunci dirinya. Namun, Asina sepertinya sudah mengetahuinya sejak lama. Tubuh montoknya membungkuk pada sudut yang mustahil, hanya menyisakan ujung rambut hitam panjangnya yang menyentuh kepalan tangan Dion saat dia melemparkan miliknya langsung ke perut Dion. Geraman teredam keluar dari bibir Dion saat tubuhnya terjungkal, tapi dia tidak terlempar. Kontrol Asina atas kekuatannya tampaknya telah mencapai tingkat penguasaan yang belum pernah dilihat Dion sebelumnya saat dia melancarkan serangkaian serangan. Tinjunya keras dan tak henti-hentinya, bahkan seolah-olah menyedot tubuh Dion ke arahnya dengan setiap pukulan. Hukum yang seharusnya mengatur dunia hancur total oleh keindahan yang menggoda ini. Lilith tersenyum melihat tampilan ini. Dia cukup familiar dengan rangkaian teknik serangan keluarga Matilde karena dengan kepribadian Asina, mengatakan bahwa dia sering ditantang untuk bertanding adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Teknik tinju khusus ini sulit untuk dikuasai karena memerlukan kemauan angin tingkat niat, tetapi juga tingkat kontrol yang jarang terjadi bahkan di antara ahli formasi Dao normal. Itu dikenal sebagai tinju kekosongan kekerasan. Itu adalah serangkaian teknik tinju yang memanfaatkan pengambilan inisiatif, sekaligus memanfaatkan hukum kemauan angin untuk menciptakan ruang hampa yang melarang lawan menciptakan ruang, yang pada gilirannya memungkinkan Anda mempertahankan inisiatif. Itu sebenarnya adalah teknik terlemah dari rangkaian teknik Violent Void, tapi mengingat itu masih merupakan teknik tingkat dewa, itu tidak bisa dianggap remeh. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang pertama kali dipelajari Dion saat tubuhnya dirusak oleh tinju demi tinju. Kulit Dion memerah dan otot-ototnya menekuk, secara langsung memungkinkan dia memasuki tahap pertama dari tindakan pertama kehendak Kaisar Iblis. Dalam sekejap, Asina merasa seperti dia telah berubah dari memukul daging dan tulang menjadi memukul pelat baja. Bahkan suara tinjunya yang menghantam Dion mengeluarkan cincin logam bening yang membuat telinganya berdengung karena tidak nyaman. Mata Asina menajam, kaki tanamannya meluncur ke belakang sementara kaki lainnya melesat ke depan seperti senjata mematikan. Angin benar-benar siap membantu, mempercepat tendangannya hingga kecepatan yang membutakan. Tiba-tiba, serangan Asina mencapai tingkat yang benar-benar berbeda. Kombinasi tendangan cepat dan pukulan kerasnya menyatu menjadi sebuah seni yang indah, menyerang tubuh Dion yang seperti baja dan merobek jubahnya dengan angin yang mengiris ganas. Namun, Dion tak lagi membiarkan dirinya kehilangan inisiatif.
Meskipun Asina hanya mundur selangkah, itu sudah lebih dari cukup baginya untuk memulai pembalasannya. Pada saat itu, seorang pria jangkung dan seorang gadis muda bertarung dengan dikotomi yang mencolok. Yang satu dengan seni yang penuh kekerasan namun indah, dan yang lainnya dengan tanggapan yang lugas dan lembut. Menit-menit berlalu dengan sedikit perubahan. Namun, Asina mengerutkan keningnya. Meskipun serangannya mudah, serangan itu dipenuhi dengan pengembangan energi dan tubuh kuatnya. Ditambah dengan fakta bahwa akal ilahinya telah dikerahkan dan dia pasti menggunakan semua kemampuannya. Masalahnya adalah Dion tidak hanya tidak menggunakan satu teknik pun. Dia bahkan tidak menggunakan kemauan apapun. Asina memulai dengan arogan, menancapkan tombaknya ke tanah dan menyerang ke depan. Tapi bukankah Dion merespons dengan arogannya? Bukan saja dia tidak menggunakan senjatanya, dia hanya menggunakan tubuhnya untuk melawannya. Tentu saja, Asina samar-samar menyadari fakta bahwa Dion menggunakan teknik penguatan sebelumnya untuk memaksanya menggunakan teknik Violent Void Wind Sleeching Kick miliknya. Namun dia tidak menggunakan yang lain. Bagian yang paling membuat frustrasi adalah Asina memutuskan untuk bermain-main dengan Dion. Berpikir bahwa teknik yang memperkuat tubuh Anda tidak dapat digunakan dalam waktu lama dengan serangan balik yang parah. Lagi pula, keluarga Matilde miliknya memiliki beberapa teknik yang dapat melakukan hal ini dan semuanya bertahan paling lama setengah jam dan akan membuat penggunanya terluka parah setelahnya. Namun, setidaknya separuh waktu telah berlalu, namun Dion tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Bagaimana mungkin? Bahkan saat Asina kehilangan kesabarannya, mereka yang menyaksikan pertarungan ini benar-benar asyik. Mereka berdua bahkan belum beranjak dari posisi tunggalnya, tapi itu tidak mengurangi hiburan sama sekali. Tingkat keterampilan saja sudah cukup untuk membuat semua orang kagum, bahkan para tetua berjubah emas, dan eselon atas dari puncak cabang belajar dari memperhatikan anak-anak muda ini. Yang paling mengejutkan mereka adalah gaya bertarung Dion. Dia hampir tidak menyia-nyiakan gerakan apapun, dan penggunaan kekuatannya sangat efisien, tapi dia sepertinya tidak menggunakan teknik atau kemauan khusus apapun. Benar-benar membingungkan. Mungkinkah dia masih menahan diri terhadap seseorang yang begitu kuat? Di level berapa dia berada? Jika Dion mengetahui pikiran orang-orang ini, dia harus menghela nafas. Dia sama sekali tidak memiliki teknik serangan apapun, dan untuk pengembangan energi serta kemauannya, semuanya tersegel. Dia tidak menghindari penggunaannya karena dia sombong. Dia tidak menggunakannya karena dia tidak bisa. Faktanya, satu-satunya alasan dia masih bersikap lunak terhadap Asina adalah karena dia berspekulasi bahwa Asina juga menahan diri. Sementara di saat yang sama, dia perlu mempelajari kubah tempat mereka berada lebih jauh. Karakter Lilith itu mungkin cantik, tapi dia tidak mempercayai pedoman moralnya sedikit pun. Tiba-tiba mata Dion melebar saat menyadari sesuatu. Jadi begitu, wanita jalang ini. Lilith tampak tenang di luar, tapi di dalam hati, dia sangat terkejut. Dion tidak hanya lebih kuat dari yang dia kira, bahkan dengan kecurangannya, hal itu tampaknya tidak berpengaruh sama sekali. Pada titik ini, Dion benar-benar kesal. Kubah ini adalah harta karun tingkat tertinggi, meskipun tersembunyi dengan baik, ia tidak bisa lepas dari pandangan Dion yang tajam atau tingkat alkimia susunannya. Karena itu, Dion tidak berdoa untuk menghancurkannya kecuali dia menggunakan seluruh kekuatan hidupnya untuk mencuri pedang lebar. Kemungkinan besar, jika dia berusaha sekuat tenaga dia akan menghancurkan kubahnya karena itu adalah harta karun tertinggi tingkat 1 sementara pedangnya, meskipun belum lengkap, masih berada di tingkat keempat. Masalahnya adalah Dion belum mau mengungkapkan kartu trufnya dan Asina ini, yang sepertinya ingin membunuhnya, tidak sebanding dengan senjatanya. Apa yang Dion sadari selama-lamanya melawannya adalah bahwa dia juga ditekan. Asina adalah seorang pejuang kesucian kelas 1 yang telah berkultivasi hingga tahap ke-6. Belum lagi niat dan tekniknya, kekuatan bertarungnya terlalu rendah. Itu berarti dia ditekan, sama seperti dia. Ini memberitahu Dion banyak hal. Salah satunya, mungkin dia akan mendapat masalah jika Asina tidak ditekan, tapi dia bukan tandingannya sekarang. Kedua, kelompok wanita cantik ini bukan berasal dari alam semesta ini, bahkan mungkin bukan dari kuadran, namun memiliki kendali atas prosesnya. Dan yang ketiga, dia akan memastikan untuk memberi kedua gadis kecil ini pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Asina langsung merasakan perubahan sikap Dion serta kemarahannya, tapi dia tidak tahu apa yang salah. Sejak awal, Dion bersikap sangat lunak terhadap Asina. Bukan saja dia cantik sehingga dia tidak memiliki kemarahan yang mendalam terhadapnya, dia juga masih sangat muda. Fakta bahwa dia ingin membunuh Dion jelas bukan keputusannya sendiri, melainkan keputusan orang lain. Dion tidak terlalu picik untuk marah karena masalah sekecil itu, terutama ketika dia tidak punya kesempatan untuk mengalahkannya sejak awal. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 934 sekali lagi. Bahkan ketika dia melangkah ke tahap pertama dari kehendak Kaisar Iblis, itu hanya untuk tindakan perlindungan sederhana. Karena keinginan Iblis Dion terkunci,
teknik ini kehilangan setengah efektivitasnya. Lalu, apa maksudnya Dion hanya menggunakan tahap pertama yang pernah menjadi pengganda 2x di puncaknya? Itu berarti kekuatannya tidak berlipat ganda sama sekali. Melainkan hanya pertahanannya saja yang meningkat. Mengetahui hal ini, mengatakan Dion bersikap santai terhadap Asina mungkin merupakan pernyataan yang meremehkan. Kamu, Asina tidak percaya dengan apa yang terjadi. Bagaimana tubuhmu begitu kuat? Siapa kamu sebenarnya? Dion sedang tidak ingin bicara lagi. Sebaliknya, dia mengambil langkah besar ke depan, membiarkan kakinya tenggelam jauh ke dalam ubin arena saat kehendak Kaisar Iblisnya melesat ke tahap ketiga. Pada saat itu, Asina merasakan aura raja yang luar biasa menyiksa dirinya. Seolah-olah seorang Kaisar Iblis telah bangkit, dipenuhi amarah yang tak ada habisnya dan niat berdarah, bersiap untuk membawa dunia ke dalam kekacauan. Jubah atas Dion pecah saat kehadirannya mengancam akan menghancurkan Divine Sense Asina secara keseluruhan. Pembuluh darah emas menjalar ke seluruh tubuh Dion yang terpahat indah, memikat pun siapa yang melihatnya. Tapi, mungkin pemandangan yang paling mengejutkan adalah tato sayap malaikat yang hampir terlihat hidup di punggungnya, bersinar terang dengan cahaya putih, hitam, dan emas. Suara Asina menjerit keluar saat tinju Dion menghantam labirin. Cincin udara berhembus dari punggung saat dia mengeluarkan darah, gelombang kejut dari pukulan keras Dion hampir membuat lubang di selimut. Asina terjatuh ke tanah, batuk darah dengan keras dan memegangi perutnya dengan tangan halusnya, tidak bisa bergerak. Pada saat itu, dia telah kehilangan niat membunuhnya. Dia tidak lebih dari seorang gadis remaja, yang terluka parah oleh pria bertubuh tinggi. Adegan itu menimbulkan gelombang rasa kasih sayang dan tindakan Dion yang nyaris tidak mencemooh. Bagaimana dia bisa begitu berat hati dengan seorang wanita? Dion mengalihkan pandangan tajam ke arah Lilith di tribun, matanya dipenuhi niat untuk membunuh. Dia sudah lama membongkar kubah ini. Karena bakat pengembangan energinya buruk dan tersegel, perlu beberapa saat untuk menyadarinya. Faktanya, jika bukan karena betapa mahirnya dia dalam menggunakan arai, dia tidak akan menyadari hal yang sama sampai semuanya sudah terlambat. Kubah ini memiliki kemampuan untuk mengontrol aliran energi sesuai keinginan pemiliknya. Dengan menggunakan kemampuan itu dan susunan bawaan, Asina dapat mengisi kembali energinya dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada Dion sementara Dion perlahan-lahan akan kehilangan kemampuannya untuk memulihkan diri. Pada akhirnya, Dion akan terlalu lelah untuk melanjutkan sementara Asina akan dipenuhi energi. Bagian terburuknya adalah ini bukanlah akhir dari semuanya. Jika Lilith memilih demikian, dia bisa mengarahkan aliran energi untuk memperkuat serangan Asina juga. Meskipun dia baru menggunakan kemampuan pertama, itu sudah cukup berbahaya untuk membuat Dion kesal, terutama karena itu dilakukan untuk membunuhnya. Saat ini, murid inti sudah memucat. Pertarungan Asina dan Dion sangat sengit, dan mereka pasti memiliki kekuatan lebih dari cukup untuk menghancurkan ubin di bawah mereka, namun ternyata belum. Apa maksudnya? Itu berarti bahwa kendali mereka terhadap energi mereka begitu tepat sehingga mereka dapat menggunakan 100% energinya untuk menyerang. Bahkan tidak membiarkan sedikit pun berpindah ke tanah di bawah kaki mereka. Jika Dion tidak memiliki kemampuan ini, senjata 700.000 jin di punggungnya, bahkan jika dia hanya berdiri, akan lebih dari cukup untuk menghancurkan arena ini jutaan kali lipat. Baru sekarang mereka mengerti bahwa jika mereka dipilih untuk melawan Dion, mereka akan kalah telak. Mungkin hanya separuh murid inti teratas yang memiliki peluang sekecil apapun melawannya. Tetapi para ahli itu dekat dengan alam surga dan beberapa bahkan sudah melangkah ke dalamnya. Tatapan marah Dion ke arah Lilith tidak luput dari perhatian orang-orang yang menonton. Apa yang membuatnya begitu marah? Jika kamu terus melewatiku, Dion berkata dengan suara yang dalam dan bergemuruh, jelas didorong oleh penggunaan kehendak Kaisar Iblis. Aku tidak akan segan-segan membunuhmu. Gigi Lilith terkatup mendengar pernyataan ini. Sekarang sudah jelas bahwa Dion telah mengetahuinya, tetapi dia tidak bisa mengungkapkan apa masalahnya. Pada akhirnya, dia masih berusia 21 tahun, meskipun dia telah berkultivasi, penilaiannya belum sempurna, dan kendali atas emosinya juga belum matang. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya dari membunuh Dion secara pribadi di sini karena mengancamnya dengan cara ini. Segera, wajahnya yang sedingin es pulih. Sebaiknya kamu fokus pada lawan yang ada, atau kamu tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Di belakang Dion, Asina akhirnya berhenti batuk darah. Di matanya, kemarahan yang tak ada habisnya bersemayam di sana. Dia adalah putri dari klan Dark Elfin yang terhormat, pewaris keluarga Matilde. Mengapa pria dari kuadran inferior mampu membawanya ke kondisi seperti itu? Ahahaha. Kepalanya dimiringkan ke belakang saat dia berteriak ke langit. Rambutnya tergerai, merembes keluar dengan energi yang belum pernah dirasakan Dion sebelumnya. Itu bukanlah sebuah wasiat, juga bukan energi suci. Namun, itu disertai dengan aura keagungan dan niat jahat yang membuat semua orang yang merasakannya merasa merinding.
Pada saat itu, mata Asura yang sangat besar, dipenuhi dengan pembuluh darah merah yang berdenyut, muncul di langit, menyebabkan kubah yang menahannya bergetar ketakutan. Manifestasi legendaris keluarga Matilde telah muncul sekali lagi. Jeritan Asina seolah-olah memecah udara, memekik dan mencakar-cakar seolah-olah berasal dari mulut Bansi. Energi yang terpancar darinya tampaknya memiliki tingkat kehebatan yang hampir sama dengan energi suci. Namun kepadatannya sedemikian rupa sehingga sangat jelas bahwa jika digunakan untuk memperkuat serangan Asina, dampaknya akan jauh lebih dahsyat. Dion mengerutkan kening, segera melompat mundur untuk menghindari tebasan cakar Asina. Sebelumnya, Asina sudah mempunyai sifat tidak menyenangkan dan mematikan dalam dirinya. Tapi, sekarang, tampaknya telah berlipat ganda beberapa ratus kali lipat, menyebabkan semua orang yang melihatnya gemetar tanpa sadar. Apa yang tidak diketahui oleh para penonton adalah bahwa kubah itu terus-menerus menyaring energi yang dikeluarkan Asina, tidak memungkinkan mereka untuk memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Tentu saja, ini bukan demi orang-orang yang ada di sini, mereka bahkan tidak layak untuk dilihat oleh Lilith. Yang dikhawatirkan Lilith adalah entitas kuat yang sering mengunjungi pasar jiwa. Meskipun mereka menoleransi keberadaan tempat seperti itu karena memberi mereka manfaat yang tak ada habisnya. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa para penggarap jalur iblislah yang menjadi dalang di baliknya. Namun, Dion merasakan beban terberatnya. Hanya saja dia tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan orang-orang kabut tua itu. Tidak peduli betapa cerdasnya dia, ada beberapa hal yang tidak dapat ditemukan dalam buku dan hanya dapat disampaikan melalui kebijaksanaan dan dari mulut ke mulut. Meski begitu, ini tidak berarti Dion tidak punya tebakan sendiri. Satu hal yang dia tahu pasti adalah alasan mengapa energi ini sangat mirip dengan energi suci. Namun tidak pada saat yang sama, adalah karena energi tersebut berasal dari jalur kultivasi yang berbeda. Setelah bertemu Luna di dunia uji coba kedua, Dion terbuka terhadap dunia energi. Dia bahkan mulai berpikir bahwa jika ada begitu banyak jenis energi, apakah benar-benar perlu menggunakan metode budidaya konvensional? Biasanya, seorang pejuang bela diri akan membangun landasan energi, pertama-tama memperkuat tubuh dengan energi esensi. Sebelum membiarkannya mengalir ke meridian seseorang. Kemudian proses tersebut akan diulangi dengan energi suci, lalu energi surgawi, lalu energi misterius. Namun, bagaimana jika ada jalan lain? Bagaimana jika ada ratusan jalur lain yang memungkinkan seseorang membangun fondasi yang berbeda? Jelas sekali, Asina memiliki fondasi yang dibangun berdasarkan metode konvensional, atau dia tidak akan bisa menggunakan energi suci. Tapi, sekarang sepertinya dia telah memanfaatkan metode kultivasi yang sepenuhnya berbeda. Apa maksudnya ini? Asina perlahan berdiri, menatap ke arah Dion dengan tatapan merah darah bahkan saat mata di langit menunjuk ke arahnya juga. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 935 Abis. Tangannya terulur ke arah tombaknya di jarak jauh, menyebabkan tombak itu bergetar satu kali sebelum melesat keluar dari tanah dengan kecepatan yang menyilaukan dan menyebar ke dalam genggamannya. Apa-apaan itu tadi? Kerutan Dion semakin dalam. Dion belum pernah mendengar tentang kemampuan telekinetik yang ada di dunia persilatan. Secara teori, seseorang akan bisa meniru kemampuan seperti itu dengan keinginan angin, tapi persepsi Dion akan menangkapnya jika dia melakukannya. Jika Dion tidak salah, Asina baru saja membuat tombaknya, yang tidak diragukan lagi beratnya beberapa ratus ribu jin, terbang ke arahnya tanpa menggunakan keinginan yang sama sekali. Kadal tua, Dion berkomunikasi dengan Raja Naga, apakah roh senjatanya yang melakukan itu? Raja Naga mendalam, memenuhi telinga Dion dengan suara kuno dan bergemuruh. Jelas dia tidak menyukai julukan Dion untuknya. Mereka jarang berkomunikasi satu sama lain, namun Dion tetap berani bersantai seolah-olah dia bukan makhluk transenden yang dipuji. Tidak, senjata itu adalah senjata tingkat tertinggi, tapi masih belum cukup bagus untuk memiliki semangatnya sendiri. Biasanya hanya senjata jalur legendaris yang memilikinya. Juga, aku yakin kamu sudah menyadarinya, tapi kamu harus berhati-hati dengan kubah ini, atau kata-kata gadis kecil berambut putih itu akan menjadi kenyataan. Kamu benar-benar tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Kalau begitu, tahukah kamu apa yang terjadi di sini? Dia memupuk jalan yang berbeda, itu dikenal sebagai jalan setan. Atau, lebih tepatnya, dia mengembangkan iblis dan jalan konvensional. Saya tidak berpikir itu akan tetap ada saat ini. Jalan iblis. Kerutan Dion semakin dalam saat dia bersiap menerima serangan Asina. Kamu harus hati-hati, dia 5 kali lebih kuat dari sebelumnya. Akan menjadi 10 kali lipat jika kuadran jalur konvensional Anda tidak terlalu menekan kuadran jalur iblis. Meskipun demikian, Anda harus sangat waspada terhadapnya begitu Anda memasuki menara. Entah itu, atau kamu mungkin harus membunuh sekarang untuk menghindari masalah seperti itu di masa depan. Apakah jalan iblis ini mirip dengan kehendak kristal merah klan Ipsum? Karena jika dia telah menyumbangkan orang demi kekuasaan, aku tidak akan ragu untuk membunuh mereka semua sekarang juga. Kemarahan Dion membeku.
Si cantik berambut putih itu sudah cukup membuat kesal hingga dia membunuh. Jika mereka memiliki hal seperti ini dalam daftar dosa mereka, Dion tidak akan keberatan melakukan semuanya bersama mereka. Tidak seperti itu. Meskipun jalan iblis memiliki beberapa penggarap yang melakukan hal seperti itu, mereka termasuk minoritas. Sama seperti ada beberapa jalur konvensional yang melakukan hal-hal buruk demi kekuasaan juga. Tidak banyak perbedaan antar jalan dalam hal moralitas. Satu-satunya alasan mengapa mereka bermusuhan adalah alasan yang sama mengapa mereka yang berada di jalur jiwa dan jalur energi berperang satu sama lain di kuadran ini, keserakahan. Mendengar penjelasan Raja Naga, Dion mengerti. Apakah masuk akal jika pengembangan jiwa dilarang di kuadran ini? Tidak, ternyata tidak. Tapi, inilah kenyataannya. Karena kasusnya seperti ini, mengapa dia percaya bahwa kebencian terhadap jalan iblis punya alasan yang lebih baik? Setelah sekian lama berada di dunia persilatan, Dion tidak percaya bahwa siapapun dari jalan konvensional begitu mulia sehingga berperang melawan lawan yang kuat hanya untuk melindungi dao mereka. Itu benar-benar konyol dan siapapun yang melontarkan omong kosong seperti itu pantas untuk dituding dan ditertawakan. Dunia persilatan bekerja pada satu hal dan hanya satu hal, manfaat. Apakah Anda mengatakan bahwa Anda mengetahui sejarah sebenarnya di balik kuadran ini? Siapapun yang benar-benar berkuasa mengetahui rahasia di balik kuadran ini. Satu-satunya alasan Anda tidak mengetahuinya adalah karena Anda tidak cukup kuat. Sederhana. Saya mengetahui cara kerja bagian dalam yang gelap dari kuadran ini 2 tubuh yang lalu. Tepat sebelum saya mengambil alih paman bela diri Anda, ketika saya menjadi tetua sekte terkenal. Dion memutar matanya. Mengapa kamu tidak memberitahuku tentang hal ini ketika kamu melihat aku sedang berjuang menemukan seseorang untuk diinterogasi? Aku tidak bisa membaca pikiranmu. Saya tidak tahu apa yang Anda lakukan di sini. Ditambah lagi, tubuh asliku terus-menerus berperang dengan kesadaranku di alam ini. Tidak mengherankan jika dia ingin mencabik-cabikmu. Dion tidak menanggapi ini. Bahkan dia tidak begitu mengerti kenapa dia ada di sini, dia hanya punya perasaan bahwa dia harus datang. Setelah mendengar cerita Zabia, dia merasa bahwa kisah perang jalan jiwa yang terjadi di sini tidak sesederhana itu, jadi dia ingin mengungkapnya hingga tuntas. Dia juga curiga bahwa penculikan dan pengambilan orang-orang yang memiliki bakat jiwa juga tidak sesederhana itu. Lagi pula, di kuadran seperti ini, dia hampir mengira akan ada eksekusi publik setiap hari. Namun, setelah mereka yang memiliki bakat jiwa dibawa pergi, mereka tidak pernah terlihat lagi. Itu terlalu aneh. Menggabungkan semua itu dengan penindasan tingkat tinggi yang sangat tinggi dan misteri para penggarap jalan iblis ini dan bagaimana mereka entah bagaimana mendapat dukungan dari katedral dan puncak pembelahan jiwa, dan Dion memiliki misteri yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Jika kamu menginginkan penjelasan, kamu mungkin harus menunggu sampai pertarungan ini selesai. Jika aku memberitahumu sekarang, kamu pasti akan melakukan sesuatu yang bodoh. Ada alasan mengapa teman Zabiamu tidak mau memberitahumu. Dion tidak punya waktu untuk merespons karena ujung tombak Asina sudah semakin besar. Kepalanya dimiringkan ke samping saat dia melangkah maju, berharap memanfaatkan kelemahan tombak dalam jarak dekat untuk mengunci Asina. Namun, sebagai seseorang yang telah memegang tombak selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin Asina tidak memahami hal ini? Mata Asura miliknya, dikombinasikan dengan rasa ilahi mendorong indranya ke tingkat yang tidak suci, dia bisa bertindak hampir tanpa berpikir sekarang. Tombaknya berputar, mengarahkan gagangnya ke arah tulang rusuk Dion dan membantingnya dengan keras. Dion mendengus ketika dia merasakan tulangnya hampir patah, membungkuk dengan keras ke dalam. Angin hampa menghentikan Dion untuk terbang tepat saat kepala tombak Asina berputar kembali ke arah Dion. Tebasan kekosongan ungu, Asina meraung. Kerumunan benar-benar merasakan ketakutan saat menyaksikan pedang itu melengkung dengan energi gelap. Tidak ada keraguan dalam pikiran mereka bahwa ini mendekati kekuatan surgawi. Dan itu adalah perkiraan yang konservatif. Mata Dion menyipit, babak kedua. Dalam sekejap, kekuatan Dion melonjak ke tingkat yang benar-benar baru, menghancurkan ubin di bawah kakinya. Lengannya terangkat ke atas, mengambil kekuatan penuh dari pedangnya untuk mencoba membelahnya menjadi 2. Pada titik ini, banyak yang memalingkan muka. Mereka tidak ingin menyaksikan kematian yang begitu kejam. Tidak ada keraguan dalam pikiran mereka bahwa ketika mereka melihat Dion lagi, dia akan menjadi 2 bagian. Mata Lilith berkilat saat dia menggumamkan sesuatu dengan pelan. Brengsek, Dion mengamuk, kemarahan yang tak terkendali muncul dari dadanya. Evangeline tiba-tiba berdiri, ingin menghentikan pertandingan tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap kubah itu. Bahkan jika dia menyuruh Lilith untuk menghentikan apa yang dia lakukan. Seberapa besar kemungkinan Lilith benar-benar mendengarkannya? Tebasan Asina berlipat ganda kekuatannya, sepertinya dipicu oleh sumber yang tidak diketahui. Daging di lengannya pecah, menyemprot arena dengan darah saat pasokan energi yang tak ada habisnya mengalir ke dalam dirinya. Tidak diragukan lagi bahwa serangan ini telah mencapai tingkat surgawi.
Bahkan, Evangeline pun merasakan jantungnya berdebar-debar saat menontonnya. Dia tahu kalau ini bukan sepenuhnya kekuatan Asina, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak, ledakan. Banyak yang memejamkan mata, meratapi kehilangan seorang jenius. Jika ini adalah pertarungan normal, adakah yang akan meragukan kualifikasi Dion untuk menjadi murid inti? Dia baru berusia 29 tahun namun memiliki tingkat kekuatan seperti ini. Tidak dapat disangkal bakatnya. Tiba-tiba, suara gemuruh yang mengguncang langit membangunkan emosi semua orang. Pecahan-pecahan seperti kaca emas jatuh dari kubah saat susunan demi susunan hancur. Mata semua orang terfokus ke tengah, hanya untuk melihat Dion, berdiri dengan dua sayap hitam besar di punggungnya, memancarkan aura Raja Iblis. Pada saat itu, salah satu dari mereka membungkuk, menghalangi pukulan Asina, sementara yang lainnya terentang beberapa meter, menambah kesan mengesankannya. Kesabaranku sudah habis. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 936 terlalu banyak masalah. Tombak Asina tidak bisa menembus sayap Dion. Seolah-olah setiap bulu hitam yang indah ditempa dari jahitan terberat yang pernah ada. Tangannya gemetar saat darah keluar dari sela-sela jari dan ibu jarinya, tidak mampu menahan dampak yang menggema. Cakar tangan Dion melesat ke depan, menggenggam tenggorokan Asina dan mengangkatnya ke udara. Asina, tidak. Suara roll-roll yang memilukan dan menyenangkan terdengar saat air mata jatuh dari pipinya yang belum dewasa. Niat iblis Dion mengalir dalam dirinya, memicu esensi darah bijak iblisnya untuk membuat emosinya lebih gelap. Seorang anak berusia 19 tahun yang hanya mengetahui satu keinginan saja berani melawanku? Mencoba membunuhku? Siapa yang memberinya nyali? Apakah itu dia? Tidak butuh waktu lama bagi Dion untuk menyadari bahwa Asina hanya menguasai satu wasiat. Dari awal sampai akhir, dia hanya menggunakan kemauan angin. Awalnya, Dion bingung sampai dia menyadari logikanya. Asina telah mengembangkan dua jalur tingkat kesucian pada usia 19 tahun. Apakah dia benar-benar punya waktu untuk memahami keinginannya? Selain itu, menurut Raja Naga, ketidakseimbangan atas peningkatan kekuatan besar-besaran yang diberikan oleh jalan iblis adalah rendahnya pemahaman terhadap hukum universal. Ditambah lagi dengan usianya yang masih muda dan itu mengakibatkan Asina hanya memahami satu keinginan hingga tingkat niat. Kehadiran Dion menghancurkan manifestasi Asina, menyebabkan dia menangis kesakitan. Tatapan pantang menyerahnya melembut, dipenuhi keengganan, seolah-olah dia adalah anak yang dianiaya yang tidak mencoba membunuh. Asina tidak punya pilihan selain segera menarik kembali akal sehatnya, tidak mau membiarkan Dion menghancurkannya juga. Berbeda dengan manifestasinya, kerusakan seperti itu hampir mustahil untuk terjadi kembali. Dion perlahan melepaskan pedang lebar besar dari punggungnya, menyebabkan Asina gemetar tanpa sadar. Dia ingin menyerah, tapi harga diri yang dalam dirinya tidak mengizinkannya. Selain itu, meskipun dia menginginkannya, Dion menjepit tenggorokannya terlalu keras sehingga suaranya tidak bisa keluar. Baru sekarang semua orang menyadari bahwa dari awal sampai akhir, Dion tidak menggunakan senjatanya. Faktanya, mereka bahkan belum merasakan satupun energi darinya. Bisakah dia benar-benar bertarung sampai level ini tanpa kemauan atau pengembangan energinya? Itu sungguh konyol. Tiba-tiba, nyala api emas melingkari lengan pengguna pedang Dion, mengalir ke pedang yang lebar dan menyebabkannya mengembang dengan membukanya. Pedang besar sepanjang 7 kaki itu berukuran 2 kali lipat, berdenyut seolah-olah hidup. Pembuluh darah merah dan emas terlihat di permukaan hitamnya, mengeluarkan aura kematian yang benar-benar melebihi perasaan yang diberikan Asina sebelumnya. Biarkan dia sendiri, kamu pengganggu. Suara roll-roll memanggil. Dia ingin menembak ke depan, tapi Lilith menangkapnya, berhenti untuk pergi. Lepaskan aku, dasar penyihir berhati dingin, ini salahmu. Lilith hanya belati, masih tidak melepaskan roll-roll. Pembuluh darah rahasia Dion menaikkan pedangnya yang lebar dengan kekuatan tubuhnya, ada harga yang harus dibayar untuk membuat kesal. Tiba-tiba tubuh Dion menghilang. Dalam sekejap, dia muncul di tepi kubah. Satu-satunya hal yang memisahkan dia, Lilith dan platform para murid Soul Rending Peak adalah apa yang tampak seperti sebagian kaca tipis. Namun, Dion tahu lebih baik untuk tidak memikirkan rapuh seperti yang terlihat. Lengan Dion terangkat ke udara, menyebabkan pusaran api emas meletus, sekali lagi menggandakan ukuran pedang yang besar. Dan kemudian, dia mengayun ke bawah. Tidak, suara Lilith memanggil. Bahkan untuk klannya, harta karun tingkat tertinggi sangatlah langka. Istana mimpi buruk miliknya paling banyak memiliki detail. Fakta bahwa dia memilikinya saat ini adalah bukti betapa pentingnya dia bagi kesejahteraan klan mereka. Hilangnya harta karun seperti itu bukanlah sesuatu yang bahkan bisa diabaikan oleh istana mimpi buruknya. Dia tidak tahu apa itu, tapi dia sangat yakin jika Dion berani menyerangnya, dia bisa menghancurkannya. Lilith tidak tahu apa-apa tentang Arai. Satu-satunya alasan dia bisa mengendalikan kubah itu adalah karena dia telah mengikat kerahasiaannya, memungkinkan dia untuk memahami sepenuhnya segala hal tentang kubah itu.
Tapi, pada saat ini, dia tidak bisa tidak mengingat bagian dari laporan Asina tentang Dion. Sebuah laporan yang mengatakan dia 60% yakin bahwa Dion telah memanipulasi simbol lokasi pada susunan transmisi dengan sangat mudah, bahkan dia sebagai yang ke-10. Grandmaster Panggung tidak bisa melakukannya. Jika Dion menggunakan pengetahuan ini untuk menyerang kelemahan kubah. Apa maksudnya? Ledakan. Ahahaha. Lilith meraih kepalanya, merasakan sakit saat merasakan dia mendasarkan dengan kubah itu benar-benar hancur. Serangan balasannya membuatnya merasa seolah-olah kepalanya diinjak berulang kali, membiarkan daging di otaknya hingga menjadi asin. Namun, ketika semua orang mengalihkan pandangan mereka ke kubah itu, tidak ada satupun goresan di atasnya. Bagaimana harta karun tingkat tertinggi bisa dengan mudah dihancurkan, terutama oleh orang yang lemah seperti Dion? Tidak, apa yang dilakukan Dion adalah secara paksa memutuskan sambungan kubah ke Lilith. Di pusaran api emas, Dion telah menyembunyikan bentuk api aurora kuno yang sangat mudah menguap. Karena sifatnya yang kejam, mereka sangat pandai menghancurkan sesuatu, terutama ketika benda itu diciptakan dengan api aurora yang jinak. Tanpa tuan manapun, kubah itu terbang sebelum menyusut hingga seukuran telapak tangan sekali lagi. Dion dengan santai menangkapnya dan menyimpannya di dalam cincinnya sebelum melemparkan tubuh Asina yang berlumuran darah ke depan sosok Lilith yang berteriak. Roll sepenuhnya mengabaikan Lilith, menutup sisi Asina sebelum menutup Dion. Sebaiknya kau lihat bagaimana luka-lukanya terjadi, gadis kecil. Malah, pemimpinmu memberikan lebih banyak kerusakan padanya daripada aku. Jelas dia bukan pemimpin yang baik. Cahaya kompleks muncul di mata Roll. Dia tahu betul bahwa Dion benar. Semua darah di Asina disebabkan oleh Lilith yang secara paksa memberi makan energinya yang tidak bisa dia kendalikan, itu tidak ada izin dengan Dion. Faktanya, bahkan jika Dion membunuh Asina, dia berada di pihak yang benar. Evangeline memperhatikan saat mata Dion meninggalkan Roll dan berbalik ke arah Lilith dengan niat membunuh yang kuat. Dia tidak punya pilihan selain melangkah maju, menghalanginya. Kamu tidak bisa membunuh. Kamu tidak bisa membunuh satupun dari mereka. Kamu sudah menimbulkan terlalu banyak masalah bahkan melukai mereka. Dia berbicara dengan sangat cepat melalui akal ilahi sebelum meraih bahu Dion. Penilaian tahun ini telah selesai. Tanpa berkata apa-apa lagi atau menunggu Dion memprotes, dia pergi sambil memegangi bahunya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 937 kekhawatiran. Beberapa menit kemudian, Dion mendapati dirinya duduk di hadapan Evangeline yang berambut emas. Mereka bersantai di tepi mata air yang tenang sambil menyiapkan teh. Melihat Dion hanya memperhatikannya dalam diam, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara terlebih dahulu. Apakah kamu tidak marah? Kenapa aku harus marah? Aku mempersulitmu, bukankah kamu harus marah? Tidak juga. Kata-katamu mungkin tampak mempersulit keadaan, tapi kenyataannya aku tidak perlu melakukan lebih atau kurang dari yang seharusnya kulakukan. Tetapi jika kamu kalah, tangan halus Evangeline sedikit gemetar saat dia memegang daun teh. Yang benar adalah Evangeline tidak akan tahu apa yang harus dilakukan terhadap dirinya sendiri jika dialah penyebab kematian seseorang. Mengatakan bahwa dia adalah individu yang baik hati adalah pernyataan yang meremehkan. Dia benar-benar tidak tahan melihat orang lain menderita. Rasanya seperti itu adalah rasa sakitnya sendiri. Adapun mengapa dia sengaja membuatnya tampak seperti dia menentang Dion, itu sudah jelas. Yang pertama adalah melindungi Dion dari kemarahan Soul Rending Peak. Meskipun Dion berada di pihak yang benar pada awalnya, yang berkuasa tidak peduli tentang hal-hal hambar seperti benar dan salah, mereka hanya peduli tentang apa yang bisa mereka lakukan. Alasan kedua adalah untuk menunjukkan bahwa dia menyukai Dion, melainkan melampiaskan perasaannya. Setelah itu, tidak ada yang mau repot-repot menghukum Dion lagi karena secara teknis dia sudah melakukan hukuman tersebut. Tentu saja Dion dapat menebaknya. Ia cukup pandai membaca karakter orang lain, apalagi dengan persepsinya yang masih terus berkembang. Meskipun dia tidak sepenuhnya yakin dengan tingkat perkembangan yang melekat pada persepsi, dia yakin bahwa perkembangannya tidak terlalu rendah. Dibutuhkan seorang ahli di luar imajinasinya untuk menutupi mata Dion. Saya yakin Anda memiliki tingkat kepastian tertentu bahwa saya tidak akan kalah. Dion tersenyum, menghargai kepolosan kecantikan dewasa ini. Jika ada, akulah yang minta maaf karena telah menodai reputasimu. Evangeline sedikit tersipu. Itu tidak ada hubungannya dengan perasaannya terhadap Dion, tetapi dia tidak terbiasa dengan gagasan ada pria yang tinggal bersamanya. Namun sayangnya, meski keduanya ingin mengingkari kesepakatan, hal itu tidak mungkin dilakukan karena kontrak mereka. Selama Dion tinggal di Soul Rending Peak, ini akan menjadi rumahnya. Menenangkan dirinya, Evangeline hanya menghela nafas. Reputasiku akan difitnah, baik kamu ada atau tidak. Tidak sedikit orang yang percaya bahwa aku adalah simpanan dari Master Sekte ini. Dion mengerutkan kening ketika mendengar ini. Untuk alasan yang jelas, dia tidak tahu tentang lanskap politik Soul Rending Peak. Sampai-sampai terjadi kekacauan bahkan di sekitar posisi Wakil Master.
dapat dikatakan bahwa tidak ada hal baik yang menanti di masa depan. Setidaknya, digosipkan sebagai wanitaku jauh lebih baik daripada menjadi simpanan di sekte kecil seperti ini. Dion menggoda ringan, mencoba meringankan suasana. Evangeline terkikik ringan, menyebabkan ombak memantul di jurang lembutnya. Anak kecil, umurku ribuan tahun, kamu seharusnya tidak terlalu bersemangat menggoda wanita tua sepertiku. Dion tersenyum. Kamu berpura-pura seolah usiamu terkesan kurang menarik. Mendengar kata-kata tersebut, mata opal Evangeline berbinar bahagia. Dia telah mendengar banyak pujian dalam hidupnya, tetapi seringkali pujian itu disertai dengan nafsu yang kental dan menjijikkan sehingga menghalangi dia untuk menghargainya. Namun, meskipun dia tahu bahwa Dion memiliki keinginan untuk menghangatkan tempat tidurnya, dia juga melihat kemurnian di matanya yang mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan pernah melewati batas seperti itu tanpa izinnya. Hanya ada sedikit hal yang lebih diinginkan seorang wanita daripada pria yang menanggapi kata-kata dan perasaannya dengan serius. Kamu cukup bebas dengan kata-katamu, Evangeline berkata dengan sadar. Bukankah kamu mengatakan bahwa istrimu tidak akan bahagia? Dion terbatuk ringan, mengalihkan pandangan. Rupanya menipu wanita berpengalaman jauh lebih sulit daripada wanita muda yang biasa dia lakukan. Yang diarahkan adalah dia juga masuk ke dalam perangkap. Lagi pula, bukankah dia baru saja memarahi Asina karena meminta perlakuan yang sama seperti yang dia berikan kepada istrinya? Suaranya tidak disembunyikan pada saat itu. Senyuman Evangeline semakin dalam, seperti menikmati situasi canggung Dion. Dia merasa hal semacam ini tidak sering terjadi padanya, jadi dia merasa cukup senang menjadi salah satu dari sedikit orang yang menyaksikan adegan ini. Tentu saja, dia juga tahu bahwa Dion sedang bermain mundur dan maju bersamanya. Membiarkannya memenangkan beberapa pertukaran kata akan membantu memperdalam hubungan mereka. Meski mengetahui hal ini, Evangeline hanya lebih menghargai Dion. Berapa banyak pemuda di wilayah yang bersedia menanggung kerugian sebesar itu? Bahkan, mereka akan berusaha keras untuk membuktikan kecerdasan mereka. Dion menerima secangkir teh yang diberikan Evangeline kepadanya. Dia hampir tidak tahu apa-apa tentang hal-hal seperti itu, tapi yang paling dia ketahui adalah spesifikasinya. Dia segera mengenali ramuan yang digunakan Evangeline berdasarkan daun dan baunya. Untuk menggunakan calming wisp petals berusia ribuan tahun untuk tamu kecil seperti saya, Dion dengan ringan menghirup aroma teh, menikmati efek relaksasi pada otot-ototnya. Aku tersanjung. Evangeline kaget mendengar kata Dion. Kamu mengerti dao teh? Ada sedikit kegembiraan dalam suaranya, dan itu memang ada keistimewaan. Mereka memahami cara membuat teh lebih jarang daripada orang yang jenius dalam budidaya. Dion menggelengkan kepalanya. Saya hanya mengetahui sedikit tentang jamu. Tapi, saya lebih tertarik untuk mengetahui bagaimana Anda mendapatkan jamu spiritual yang langka di kuadran ini. Evangeline tersenyum. Apakah itu caramu yang halus untuk menanyakan asal-usulku? Wanita tua ini mempunyai beberapa rahasia yang harus disimpan. Jika kamu ingin mengetahuinya, tapi sebaiknya kamu menceritakan rahasiamu terlebih dahulu. Apa yang ingin Anda ketahui? Tanggapan seperti ini mengejutkan Evangeline. Dia tidak mengira Dion akan begitu jujur. Oke, kalau begitu, aku akan melihat seberapa tulusnya kamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Dion mengangkat bahu. Saya di sini bukan untuk tujuan khusus. Saya hanya punya waktu luang dan datang untuk mencari pengalaman. Oh, aku terkejut. Sepertinya kamu tidak berbohong. Tentu saja, aku mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak berani berbohong kepada Anda. Kamu pasti tahu betapa berbahayanya seseorang bermarga Jafari datang ke sini. Namun, kamu benar-benar tidak punya tujuan lain? Entah kamu pembohong yang sangat baik, atau kamu menyerahkan kecerdasanmu demi wajah tampan itu. Dion tertawa terbahak-bahak. Saya kira saya tidak terlalu cerdas. Namun, ini adalah lingkungan yang sempurna bagi saya untuk berlatih. Saya dapat secara perlahan mengkonsolidasikan konsolidasi saya di tempat yang aman seperti orang lain, atau saya dapat memberikan sedikit tekanan pada diri saya sendiri. Ini cukup jelas apa yang akan lebih membantu saya dalam jangka panjang. Jadi, apakah ini berarti kamu akan memberitahuku mengapa kamu ada di sini sekarang? Bagaimana kalau ini hanya kuadran rumahku? Kenapa aku tidak bisa berada di sini? Evangeline menanggapinya dengan nada yang sedikit menggoda. Jika ini benar-benar rumahnya, pertanyaan Dion akan konyol. Tentu saja seseorang dengan bakatnya akan datang ke sini jika itu terjadi. Ada sesuatu yang memberitahuku asal mula muasalmu tidak berbohong itu. Sebut saja itu intuisi. Sedikit misteri akan bermanfaat bagimu. Senyuman Evangeline benar-benar mampu mencerahkan ruangan. Ditambah dengan rambut emasnya yang hampir menyilaukan dan dia tampak seperti seorang dewi yang baru saja turun dari surga. Dion merasa beruntung bisa berbicara dengannya dengan santai, tapi dia tidak mengerti kenapa kecantikan angku ini begitu akrab dengannya. Mungkinkah itu hanya karena dia orang yang baik hati? Kalau begitu, aku akan membiarkan Dewi Puncak Pembelah Jiwa menyimpan rahasianya. Dion dengan anggun mengambil langkah mundur, namun dia tetap memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan sedikit memberi dan menerima.
Apakah kamu setuju jika aku bertanya padamu? Tergantung pada apa pertanyaannya. Mengapa kamu menghentikanku untuk membunuh? Aku tidak begitu murah hati. Evangeline terkejut. Dia bisa merasakan bahwa Dion tidak main-main. Jika dia tidak berhenti, dia akan membunuh Lilith tanpa keraguan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 938. Apa yang terjadi? Namun, bisakah dia menyalahkannya? Dengan kultivasinya, bagaimana mungkin dia tidak bisa memahami cara-cara tercela yang digunakan Lilith? Ini juga menegaskan hal lain untuk Lilith. Seandainya Dion memiliki tujuan sebenarnya di sini, apakah dia akan mengambil risiko hanya demi balas dendam jangka pendek? Fakta bahwa dia bersedia membunuh Lilith berarti dia benar-benar tidak memiliki tujuan yang lebih tinggi di sini. Tapi, ini juga membuat Evangeline bingung. Dia telah mendengar Dion berjanji untuk menyelamatkan gadis malang dengan bakat jiwa. Kenapa dia menahan diri tapi tidak dengan Lilith? Sejujurnya, itu bukanlah sesuatu yang rumit. Dion tidak menyelamatkan wanita muda itu karena dia tahu bukan hanya nyawanya yang dipertaruhkan. Dia punya kecurigaan bahwa ada banyak orang yang berada dalam situasi seperti itu, jadi menyelamatkannya sendirian adalah hal yang sia-sia. Namun, kesempatan untuk membunuh Lilith jelas merupakan yang terbaik. Dia tahu bahwa dia kuat, jadi menyerangnya saat jiwanya terkoyak akan jauh lebih mudah. Di masa depan, dia tidak hanya akan waspada terhadap kekuatannya, dia sendiri juga akan menjadi lebih kuat. Bahkan jika dia akhirnya dikejar oleh seluruh kuadran ke-98 karena itu, Dion yakin dengan kemampuannya untuk menyembunyikan dan mengumpulkan petunjuk. Tentu saja, ini akan jauh lebih sulit tanpa status murid inti, tapi itu akan sia-sia. Namun pada akhirnya, Evangeline tidak bisa memahami Dion. Jarang ada orang yang peduli seperti dia, tapi lebih jarang lagi orang yang peduli tahu kapan harus mengesampingkan moralitasnya untuk memperjuangkan dirinya sendiri. Masalah terakhir ini adalah masalah yang dihadapi Evangeline sendiri. Namun, demi tidak menjadi wanita yang sama seperti di masa lalunya, dia memilih untuk bertahan bahkan ketika dia tidak seharusnya melakukannya. Evangeline menghela nafas. Dia sangat iri dengan sikap Dion. Karena Anda adalah anggota keluarga Jafari, Anda harus tahu sedikit tentang kinerja buruk kuadran ini. Sederhananya, klan remaja putri yang Anda lihat hari ini bertanggung jawab atas keadaan di kuadran ke-98 kita, tapi hal ini juga menjadi alasan mengapa situasi saat ini tetap bertahan. Mengenai alasan mengapa klan-klan itu memilih mengirim generasi muda mereka ke sini, aku tidak tahu. Yang aku tahu adalah mereka tidak berencana untuk tinggal lama di sini. Aku yakin kamu cukup pintar untuk memahami maksudnya. Dion merenung sejenak sebelum memahami inti situasinya. Pertama, Lilith mengambil alih posisi pemegang kunci. Tentu saja, ini berarti apa yang dilakukan generasi muda di sini sudah jelas dan tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Yang aneh adalah kenyataan bahwa mereka masih berada di sini daripada langsung menuju menara epistemik. Mengapa berisiko ditemukan oleh para ahli dari kuadran lain? Jelas sekali, mereka memiliki beberapa jalan keluar yang harus diikat di sini sebelum mereka pergi. Dan apapun jalan keluar itu, terkait dengan apa yang ingin dicapai Dion di sini. Sepertinya kamu mengerti, Evangeline melanjutkan. Hanya saja, jangan melakukan hal bodoh. Dan jangan buang teh berhargaku. Berdiri, Evangeline merapikan kerutan di gaun emasnya sebelum mengayunkan pinggulnya untuk berjalan ke kejauhan. Oh, suara Evangeline terdengar dari jauh. Jangan berpikir untuk memanfaatkan wanita tua ini, kalau tidak aku akan memotongnya. Dion diam-diam terkekeh pada dirinya sendiri. Dia tidak berpikir untuk melewati batasan itu dengan kecantikan dewasa ini, tapi kenyataan bahwa dia mengatakannya seperti ini membuatnya terasa seperti dia mengundangnya untuk melakukannya. Sambil menyesap secangkir teh yang menyegarkan, Dion dengan malas bersandar. Selama beberapa bulan terakhir, dia tidak melakukan banyak hal selain mempelajari poin-poin penting dari alkimia susunannya dan sedikit pun informasi yang dia miliki tentang teori Vena rahasia. Dia tidak berkultivasi sama sekali, bukan karena dia tidak bisa melakukannya, melainkan karena sesuatu di dalam dirinya mengatakan kepadanya bahwa itu tidak pantas untuk dilakukan. Perasaan yang sungguh aneh. Sejak dia menyelesaikan uji coba kedua, Dion merasakan disonansi kognitif yang benar-benar membuatnya kesal. Mungkin bagian yang paling aneh adalah hati daunnya masih sangat kokoh. Keterputusan yang dia rasakan tidak ada hubungannya dengan jalan apa yang harus dia ambil, melainkan niat campur aduk yang menariknya ke arah yang berbeda. Itulah yang membingungkan Dion. Jalannya sama, mencapai puncak segalanya. Namun, pikirannya terus bingung bagaimana sebenarnya perjalanan itu harus dijalani. Apakah jalan menuju dominasi absolut bergantung pada pemahaman hukum alam semesta? Dalam hal ini, Dion harus memfokuskan pikiran, hati, dan jiwanya pada teori alkimia, sihir, dan Vena rahasia. Namun, bagaimana jika itu adalah jalan yang salah? Bagaimana jika jalannya terfokus pada kecakapan tempurnya? Jika itu masalahnya, seluruh fokusnya harus pada penguasaan teknik dan meningkatkan energi dan pengembangan tubuhnya. Dan bagaimana jika jalan itu juga salah?
Bagaimana jika tujuan dalam hidup ini adalah untuk mengungkap rahasia jiwa? Bagaimana jika dia dilahirkan dengan inti karena jiwa suatu alasan dan waktu yang dia habiskan untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan jiwa adalah hari lain kosmos yang ditinggalkan dalam. Sampai hari ini, Dion masih tidak mengerti mengapa dialah yang membuka segel yang dipasang pada rakyatnya. Sebenarnya, manusia biasa seharusnya tidak memberikan dampak apapun pada segel yang dipasang oleh makhluk transenden. Meskipun entitas tersebut berpura-pura tidak mempedulikan hal ini, dan memang benar bahwa hal itu tidak banyak mempengaruhi rencana, Dion tidak dapat tidak percaya bahwa dia juga sedang bingung. Pada akhirnya, Dion percaya bahwa mengikuti jalur pengembangan jiwa mungkin mendapat dukungan paling besar dalam hal jalan mana yang harus dia ambil. Namun, masih ada sesuatu yang tidak dapat dipahami bahwa definisi tersebut tidak mungkin terjadi. Tentu saja, Dion juga berpikir untuk mengikuti semua jalan ini. Lagi pula, dengan kecerdasannya. Dia tidak ragu bahwa dia, dengan umur yang dia peroleh dari pusnya, selain umur ekstra yang diberikan Luna tanpa sepengetahuannya, akan mampu mencapai prestasi besar dalam semuanya. Masalahnya adalah dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyesali, bagaimana jika ayah Dion selalu menjadi orang yang mengutamakan disiplin di atas segalanya. Ketika dia mengambil keputusan, dia berpegang teguh pada keputusan itu. Faktanya, jika ayah Dion mengetahui dia memiliki banyak istri, dia mungkin akan dimarahi sampai mati. Dan mungkin untuk alasan yang bagus juga. Jika ayah yang mengambil keputusan, kemungkinan besar dia akan memilih satu jalan. Lagi pula, dengan potensi Dion, hasil apa yang akan didapat jika dia benar-benar fokus pada satu hal? Namun, Dion bukanlah ayahnya. Sama seperti bagaimana dia mengikuti mengajarnya ketika menyentuh istri-istrinya, dia merasa bahwa memilih satu jalan mungkin tidak tepat baginya. Dion sudah lama tidak berkecimpung di dunia persilatan, tetapi dia memahami bahwa keraguan-raguan dalam hal pelestarian seperti ini adalah hal yang buruk. Sekalipun dia bertekad untuk berdiri di puncak dunia, jika dia memilih yang salah seperti yang dilakukan Patianeva, akibatnya bisa menjadi bencana. Jadi, Dion memutuskan untuk mengkonsolidasikan pengetahuan dan melemahkannya. Tubuhnya telah mencapai alam surga terlalu cepat dan dia tahu masih perlu waktu untuk beradaptasi. Untungnya, dia telah menghabiskan 10 tahun dalam uji coba ketiga yang sangat membantu konsolidasinya. Tetapi alasan dia masih membutuhkan lebih banyak waktu adalah karena masuknya energi primordial. Meskipun tubuh Dion telah ditempa dengan energi primordial, ia masih kalah dibandingkan dengan seseorang yang lahir dan besar pada zaman tersebut, karena alasan yang jelas. Oleh karena itu, Dion ingin membiarkan tubuhnya mencapai tingkat itu terlebih dahulu sebelum melanjutkan simpanannya. Dengan cara ini, fondasinya akan menjadi sangat kokoh. Ada hal lain juga. Dion ingin menunggu penanaman energinya terbuka sehingga dia dapat mengatur kembali meridiannya dengan energi primordial ini juga. Dia punya pembungkus bahwa ini akan membantu tubuh dan meridiannya menyatu dengan lebih baik, memungkinkan dia untuk melompati rintangan yang ada di hadapannya karena meridian ini bukan miliknya. Dion menghela nafas. Dia mempunyai begitu banyak hal yang ingin dia lakukan, namun pada akhirnya, diperlukan lebih banyak waktu daripada yang ingin dia berikan untuk itu semua. Kadal tua, kurasa sudah waktunya kau memberitahuku apa yang terjadi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 939 membedah. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang harus kamu perhatikan. Suara kuno Raja Naga terdengar di benak Dion. Aku mencoba memberimu teknik yang bahkan kuadran terbaik pun akan memicu perang, namun kamu mengabaikannya demi menyelamatkan orang yang bahkan tidak kamu kenal. Benar-benar menyia-nyiakan harta surga. Raja Naga tidak melebih-lebihkan sedikit pun. Dua teknik yang dia sebutkan kepada Dion, salah satunya adalah teknik budidaya ganda. Dan yang lainnya adalah teknik jalur kedaulatan yang digunakan untuk menguasai dan memperkuat kemauan, keduanya merupakan teknik legendaris yang melampaui tingkat dewa. Menurut ingatan Master Dion, ada dua level yang melampaui level ilahi, yang masing-masing dipisahkan menjadi 4 level seperti level sebelumnya. Jadi, selain teknik umum, bumi, langit, dan ilahi, ada juga teknik mistik, leluhur, dan asal. Biasanya, teknik tingkat atas ini hampir tidak ada hubungannya dengan Dion. Ini karena tanpa tingkat kekuatan yang tepat, penggunaannya tidak mungkin dilakukan, sedangkan penggunaan teknik tingkat dewa yang umum tidak memiliki batasan seperti itu. Meski begitu, kegunaan teknik seperti itu tidaklah mudah. Ini karena teknik jenis budidaya jelas dapat digunakan tanpa batasan. Pembatasan ini sebagian besar berlaku untuk teknik berbasis serangan dan pertahanan, serta teknik tipe gerakan. Sederhananya, bahkan seseorang yang tidak memiliki budidaya apapun dapat menggunakan teknik budidaya tingkat asal. Namun, jika individu yang sama ini mencoba menggunakan teknik serangan tingkat asal, mereka akan memasuki penyimpangan budidaya dan mati. Tanpa kekuatan seorang transenden, menggunakan teknik tingkat leluhur dan asal tidak lebih dari sekedar mimpi belaka. Ini akan mengakibatkan kematian seketika.
Selain itu, tanpa kekuatan ahli formasi Dao tingkat tinggi, menggunakan teknik tingkat mistik akan menyebabkan kematian dengan cara yang sama. Faktanya, mungkin Transcendent setengah langkah benar-benar dapat menggunakannya tanpa konsekuensi. Untungnya, Raja Naga memahami hal ini, dan karena itu, kedua teknik yang dia berikan kepada Dion adalah teknik tipe budidaya. Yang satu meningkatkan jiwa, tubuh, dan energi, sementara yang lain meningkatkan pemahaman. Pada level berapakah teknik-teknik itu sehingga kamu harus mengiklankannya dengan begitu gencar? Raja Naga mendengus. Itu adalah teknik yang ditemukan tubuh asliku di alam Transcendent. Menurutmu level berapa itu? Bahkan para bajingan di atas sana ingin membunuhku demi mereka, dan kamu berani mengangkat hidungmu. Mata Dion berbinar. Teknik tingkat leluhur puncak. Anda harus tahu bahwa bahkan sebagian besar Transcendent terpaksa harus tetap menggunakan teknik tingkat ilahi. Hanya mereka yang lebih beruntung yang mungkin memiliki teknik mistik. Saya memerlukan waktu jutaan tahun sebelum saya menemukan ini. Sayangnya, saya tidak memiliki wanita yang cocok untuk melakukan kultivasi ganda, jadi hanya teknik terakhir yang membantu. Teknik wasiat masih berguna bagimu? Tentu saja. Apakah menurut Anda Dao adalah level tertinggi yang pernah ada? Yang Transcendent bisa menguasai hukum dan yang terbaik di antara kita bisa membentuk sumber asal kita sendiri. Sumber asal. Dion bergumam pelan. Saya harus memulai kembali pemahaman saya sepenuhnya untuk menggunakan teknik ini, dan itu hampir menghancurkan hati Dao saya. Tapi sekarang jauh lebih kuat. Itu sepadan. Sekarang aku akan hidup lebih lama lagi, bagaimana mungkin itu tidak sepadan? Dion mengangguk dalam hati ketika mendengar ini. Para Transcendent tidak memiliki jangka hidup tertentu, atau, lebih tepatnya, umur mereka bergantung pada kekuatan hati Dao mereka. Mengingat teknik ini mengancam untuk menghancurkan hati Dao Anda di setiap kesempatan, teknik ini jelas marah pada saat yang sama. Tidak heran Raja Naga dikejar karena teknik seperti itu. Sebuah metode yang mampu memperpanjang hidup Anda dan membuat Anda lebih kuat, siapa yang tidak menginginkannya? Pantas saja kenapa tubuh utamamu begitu marah padaku. Dia terus-menerus melarikan diri dari makhluk yang dapat membunuhku hanya dengan satu pikiran. Namun aku dapat dengan santai menikmati kerja kerasnya tanpa konsekuensi. Anda mungkin harus menghindari transendensi jika Anda bisa. Entah itu atau kamu harus menyingkirkanku. Jika kamu melampauinya sambil tetap menggunakanku sebagai senjata, tubuh utamaku akan dapat menemukanmu dengan mudah karena kita terhubung. Tergantung, kata Dion sambil berpikir. Seberapa rela tubuh utamamu menyinggung kedua guru besarku? Maksudmu lelaki tua dan ibu kulit putih pertama itu? Mereka berada di tengah perang besar-besaran. Bagaimana mereka bisa punya waktu untuk melindungi Anda? Begitu. Kurasa ini bukan sesuatu yang membuatku khawatir sekarang. Satu-satunya kesempatan yang Anda miliki adalah jika Anda menguasai hukum sampai tingkat yang layak sebelum melampauinya. Transcendent tidak memiliki tingkat kultivasi setelah mencapai tingkat itu, semuanya bergantung pada pemahaman. Benar-benar, Dion tertarik. Dunia Transcendent bukanlah sesuatu yang harus dipelajari oleh orang setinggi dia, namun, inilah dia. Yah, itu tidak sepenuhnya benar. Hanya saja teknik budidaya dengan kemampuan melatih tubuh dan energi Transcendent semuanya berada pada level asal, dan sudah lama semuanya hilang. Seharusnya begitu. Dion mengangkat alis mendengarnya. Seharusnya, apa artinya? Sejujurnya, saya tidak tahu pada level apa teknik kultivasi Anda saat ini. Dunia batin, tempat suci bukanlah nama teknik yang pernah kudengar, bahkan di alam Transcendent. Namun, teknik yang mampu menghindari guncangan penekanan tingkat kuadran bahkan membuatku. Bahkan mengejutkanmu, sebelumnya. Saya tidak mengungkit hal ini karena tekniknya memiliki batas yang sangat sulit. Besarnya dunia batin Anda dan keinginan yang terwujud berbanding lurus dengan kekuatan Anda. Namun, karena negeri yang ditiru oleh dunia batinmu berasal dari zaman modern ini, maka pertumbuhannya ada batasnya. Akan tiba suatu titik di mana dunia batin Anda tidak dapat lagi menopang kemauan yang lebih kuat atau menampung lebih banyak energi karena kekuatan strukturnya terlalu lemah. Itu sudah cukup untuk membawa Anda ke tingkat Transcendent, tapi tidak lebih jauh. Faktanya, hukum tingkat rendah sekalipun akan menyebabkan dunia batin Anda hancur. Namun, mata Dion melebar. Energi purba. Tepat. Dunia Anda benar-benar hancur dan dibangun kembali dengan kekuatan tanah kuno. Sekarang, saya tidak dapat melihat batas potensinya. Juga, secara teoritis, hal ini juga dapat dilakukan dengan energi di alam Transcendent. Jika kamu menghancurkan dunia batinmu lagi, dan memasukkannya dengan energi asal dan abadi dari alam Transcendent. Hasil seperti apa yang akan kamu dapatkan? Kalau begitu, aku benar-benar harus berterima kasih kepada inti energi. Ya, alasan saya tidak memikirkan kemungkinan ini sebelumnya justru karena saya tidak pernah mengira Anda akan mendapatkan inti energi. Itu telah hilang selama jutaan tahun, sampai-sampai banyak orang berbicara tentang 32 harta surgawi, bukan 33.
Anda benar-benar beruntung. Dion tersenyum, menurutnya dia cukup beruntung juga. Tapi, dia tidak bisa lepas dari perasaan bahwa ini semua sangat nyaman. Namun, dia mengesampingkan pemikiran itu untuk saat ini. Dia tidak suka membuang-buang energi untuk hal-hal yang informasinya tidak cukup, terutama ketika dia tidak dapat memperoleh informasi lebih lanjut. Sebaliknya, dia cukup puas memikirkan apa hasilnya jika dia benar-benar memasukkan energi alam transenden ke dalam dunia batinnya. Lagi pula, alasan mengapa para transenden terpaksa naik adalah karena kehadiran mereka di alam bawah akan menyebabkannya runtuh. Hanya alam atas yang dapat menahan keberadaan mereka. Jadi, tentu saja, membangun dunia batin dengan energi seperti itu akan memberikan manfaat yang sangat jelas. Meski begitu, justru karena alasan inilah keberadaan The Entity sangat membingungkan. Sudah cukup tentang masa depan. Ceritakan padaku tentang apa yang terjadi di sini. Kamu benar-benar ingin mengetahui hal ini? Anda tahu satu-satunya alasan saya terus-menerus memperingatkan Anda adalah karena hukum yang saya patuhi, bukan? Jika itu adalah keinginanku yang sebenarnya, aku pasti sudah menipumu hingga mati sejak lama. Ya, saat aku melampaui batas, aku berjanji kepadamu bahwa aku tidak akan takut menghadapi tubuh aslimu. Jika kamu cukup membuatku marah, aku mungkin akan membedah mayatmu demi lebih memahami teori Vena rahasia. Raja Naga mendengus. Apa yang Dion tidak ketahui adalah bahwa di suatu tempat di bidang transenden, seekor naga bersisik hitam mengerikan, yang panjangnya ratusan kilometer, mengaum dengan kekuatan yang akan menghancurkan seluruh kuadran. Jelas sekali kata-kata Dion membuatnya marah luar biasa. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 940 dilelang. Hal pertama yang harus Anda ketahui adalah meremehkan kuadran ini akan menyebabkan kematian Anda. Mereka tidak berada di peringkat 98 karena kurangnya potensi. Faktanya, dalam hal melahirkan bakat, mereka tidak terlalu jauh tertinggal dari dunia asal Anda. Hanya saja, latar belakang mereka bahkan lebih tragis daripada kisah Anda. Sementara bakatmu dicuri oleh seorang yang transenden, bakat mereka dikumpulkan dan diambil. Orang-orang jenius yang Anda lihat di sini, sama sekali bukanlah orang-orang jenius yang sebenarnya di kuadran ini. Senyum Dion menghilang. Sebelum untayan jiwa tuannya menghilang, dia telah memberitahu Dion kisah alam semesta mereka dan berapa banyak ahli yang mendambakannya bukan hanya karena kepadatan energinya, tetapi juga potensi mereka untuk melahirkan bakat. Tentu saja, itu semua kemudian diambil oleh entitas tersebut. Meskipun alam semestanya masih dapat melahirkan talenta-talenta hebat, kemampuannya untuk melakukan hal tersebut sangat lumpuh. Memikirkan hal ini saja sudah mengejutkan mengingat betapa banyak talenta tingkat dewa yang masih dilahirkan di kuadran mereka. Bahkan sampai pada titik di mana mereka masih sebanding dengan kuadran paling atas. Membayangkan seperti apa tingkat bakat mereka jika energi mereka tidak dicuri. Sungguh membingungkan. Tapi, sekarang, Raja Naga memberitahu Dion bahwa mereka tidak sendirian dalam kesulitan itu. Kamu bisa menganggap dirimu beruntung dibandingkan dengan mereka. Meski bakatmu disegel, kamu masih mendapat kesempatan untuk menjalani kehidupan normal. Faktanya, Anda menciptakan cabang pemikiran yang belum pernah terlihat di dunia persilatan. Hal-hal seperti fisika dan kimia selalu ada, namun tidak pernah dijelaskan atau dipahami dengan baik. Saya juga tahu bahwa memiliki pengetahuan itu juga membantu Anda dalam kultivasi dan pemahaman Anda. Namun, alam semesta ini sungguh menyedihkan. Alasan mengapa Anda belum memahami sifat khusus alam semesta ini justru karena jiwa Anda tersegel. Anda tidak memiliki kemampuan untuk memahami mengapa penindasan begitu berat di sini. Energi yang dibutuhkan untuk menumbuhkan jiwa serupa, tetapi berbeda dengan yang digunakan oleh jalur konvensional. Ciri khas dari teknik budidaya jiwa yang baik adalah kemampuannya untuk secara efisien mengubah energi jalur konvensional menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh jiwa. Namun, hal ini tidak berarti bahwa bentuk energi yang siap digunakan tidak ada. Faktanya, kuadran ini, secara keseluruhan, dipenuhi dengan energi tersebut. Meskipun energi jalur konvensional langka, energi jalur jiwa bahkan lebih padat daripada yang terlihat di sebagian besar kuadran puncak. Apa? Penjelasan ini masuk akal, tetapi membuat Dion sangat bingung. Dalam lingkungan seperti ini, bagaimana jalur jiwa bisa kalah dari jalur energi? Itu sudah jelas. Jalan jiwa tidak pernah mampu secara efektif menerjemahkan kekuatan jiwa mereka ke dalam kecakapan bertarung. Saya yakin bahwa segera setelah jiwa Anda terbuka, ia akan maju pesat ke tingkat Dao. Tapi, saya juga yakin bahwa meskipun demikian, Anda bukanlah tandingan ahli formasi Dao sejati. Jika kamu mencoba melawan, kamu akan mati tanpa meninggalkan mayat. Saya tidak percaya ini adalah pendiriannya. Kerutan di dahi Dion semakin dalam. Mungkin dalam pertarungan 1 lawan 1, seorang penanam jiwa akan dianggap rendah. Tetapi dalam perang, saya berani mengatakan bahwa tidak ada yang lebih efektif daripada seorang penanam jiwa. Semuanya mulai dari pil untuk pemulihan, senjata untuk efisiensi pertarungan, hingga formasi untuk pertempuran kelahiran,
penanam jiwa tidak berpasangan dalam semua aspek ini. Kamu terlalu naif. Tidak semua penanam jiwa cukup beruntung untuk dikaruniai dao alkimia arai seperti Anda, dan meskipun demikian, formasi yang Anda bahas adalah hal-hal yang Anda pelajari dari dunia percobaan kedua. Bukan, pernahkah Anda memperhatikan bahwa formasi berskala besar jarang terjadi di zaman sekarang ini? Itu adalah seni yang hilang. Sesuatu seperti menggunakan Feng Shui di sekitarmu untuk membangun dan memberi kekuatan pada formasi berukuran besar adalah suatu prestasi yang hanya dapat dilakukan oleh klan paling kuno. Dan, bahkan mereka hanya dapat mempertahankan formasi yang mereka miliki sejak dulu, kehilangan kemampuan untuk membangun formasi baru. Juga, bukankah aneh kalau kuadran ini dikendalikan oleh orang lain di balik layar? Jelas ini bukan perang yang adil. Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa ini ada di dalamnya dengan pelarangan arai alchemy? Kemungkinan besar itulah yang terjadi. Akumulasi bakat jiwa seperti itu pasti akan menjadi ancaman. Bahkan dengan konteks umum bahwa formasi dan pengecualian teori harus dikecualikan. Hanya masalah waktu sebelum seseorang menjadi cukup penasaran untuk mengujinya. Ya ampun, tidak ada larangan terhadap pemandangan bersejarah di dunia transenden karena mereka yang telah hidup selama jutaan tahun tidak mudah dimanipulasi. Sebaliknya, yang terjadi hanyalah perang habis-habisan antara kekacauan dan jalan seimbang. Baiklah, tapi jika kuadran ini dulunya terkenal dengan bakat jiwa, bagaimana semua orang bisa melupakannya? Bukan karena mereka lupa, setiap orang dengan kekuatan yang cukup akan mempelajarinya atau mengingatnya. Hanya saja mereka mendapat manfaat dari situasi yang terjadi di kuadran ini. Ada saatnya di mana kuadran ini berada di peringkat 20 besar. Kuadran ini tidak lebih tinggi karena sebagian besar peringkat diperjuangkan melalui pertempuran, dan untuk alasan yang jelas, kuadran berbasis jiwa lemah dalam aspek itu. Namun, setelah jalur energi menang, mereka tidak lagi memiliki bakat untuk mempertahankan peringkat mereka dan terus-menerus dipermalukan. Lingkaran setan terus berlanjut karena mereka yang memiliki bakat luar jiwa biasa diambil sementara hanya mereka yang rela memberdayakan dirinya sendiri atau tidak memiliki bakat jiwa yang dapat terus menjalani kehidupan normal. Dion tidak suka apa yang terjadi. Dia mengerti mengapa Raja Naga dan Zabia berpikir dia akan pergi dan melakukan sesuatu yang bodoh sekarang. Meskipun memiliki bakat berpikir yang baik tidak berarti Anda akan memiliki bakat jiwa yang baik. Namun memiliki bakat jiwa yang baik hampir menjamin memiliki bakat yang baik. Dion merupakan mengajar hanya karena energi dan bakat pemrograman seluruh tubuh tersegel, jika bukan karena itu. Bagaimana bakat pemrogramannya bisa begitu buruk sebelumnya? Dion tidak meragukan bahwa rangkaian meridian aslinya setidaknya berada di kelas 3, jika tidak lebih baik. Jiwa mampu membantu pemahaman pada tingkat yang berbeda-beda. Tentunya seseorang dengan tingkat pemahaman yang tinggi juga akan memiliki bakat pemahaman yang tinggi, dan bahkan dalam kasus di mana bakat ini kurang, kemampuan pemahaman dapat menggantikannya. Seseorang dengan bakat jiwa yang tinggi, tetapi tingkat meridian yang buruk, dapat mencapai efektivitas seseorang yang 2 atau bahkan 3 tingkat di atas mereka. Artinya, gadis yang diambil karena bakat jiwa, meskipun dia hanya memiliki meridian kelas 5, setidaknya bisa setara dengan efektivitas seseorang dengan meridian kelas 3. Inilah manfaat dari bakat jiwa. Jadi, jika semua talenta jiwa diambil, itu berarti semua talenta sejati akan hilang atau terpaksa melumpuhkan diri mereka sendiri di usia dini. Selain itu, tanpa sumber daya dari kuadran peringkat tinggi, atau manfaat dari menggunakan individu-individu berbakat jiwa sebagai alkemis, tidak ada metode untuk memperbaiki jiwa-jiwa yang lumpuh di sini. Faktanya, tingkat pil yang dibutuhkan untuk menyembuhkan seseorang dengan jiwa yang terluka tidak dapat diduga dan kebutuhannya meningkat tergantung pada tingkat bakat jiwa. Jika bukan karena Amporae, jiwa Dion masih belum bisa diperbaiki. Meskipun jiwa Zabia dibudidayakan dengan pil tingkat master, jiwa Dion jauh lebih berbakat sehingga bahkan pil tingkat komet, bahkan menurut standar guru besarnya, tidak akan cukup. Berhentilah bertele-tele kadal tua. Apa yang terjadi di sini? Hanya ada sedikit teknik tingkat mistik di bidang ini, tapi salah satunya adalah ajaran inti dari bekas puncak rending jiwa di kuadran ini. Sekte itu tidak seperti sekarang ini, ia pernah memiliki kemampuan untuk menjunjung tinggi bahkan di antara sekte terbaik yang ada. Namun, teknik mistik itu sangat jahat. Jadi, meskipun meningkatkan pamor sekte tersebut, namun dilarang untuk dipraktikkan dan hanya dijadikan referensi dalam budidaya karena kedalamannya. Teknik ini memungkinkan seseorang untuk mengintegrasikan jiwa orang lain, menjadikan semua pengalaman mereka milik Anda dan bahkan memungkinkan Anda menyerap pengembangan jiwa mereka untuk meningkatkan pengalaman Anda. Keterbatasan dari teknik ini adalah mereka yang memiliki bakat jiwa lemah tidak akan bertahan dalam proses tersebut. Sehingga membuat apa yang dapat Anda peroleh dari jiwa mereka menjadi sangat terbatas. Seperti yang sudah kamu duga sekarang, mereka yang memiliki bakat jiwa tidak dibunuh. Sebaliknya, mereka membawa ke pasar jiwa tempat yang telah mereka persiapkan.
Kebanyakan fokus mempelajari satu teknik selama bertahun-tahun, mentransmisikannya berulang kali hingga sempurna. Kemudian, setelah mereka mencapai potensi penuhnya, mereka kemudian diberi peringkat berdasarkan kegunaan jiwa mereka. Kadang-kadang dilelang. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.